Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, sekarang kita akan membahas ikhlas beramal. Ikhlas beramal, apakah itu ikhlas beramal? Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Pasti kalian sudah ada yang tahu ya. Iya, ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati yang bersih. Contoh lain misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya Pak Ahmad membantu dengan hati yang bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan ataupun imbalan. Ya, jadi kita itu jangan terlalu mengharap, jangan tunggu terima kasih baru ikhlas. Ketika kita ingin membantu, maka bantulah, jangan menunggu kalimat terima kasih. Ya, kalimat terima kasih itu adalah kewajiban bagi orang yang dibantu. Nah, kita membantu cukup dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan video berikut ya. Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa, kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya. Nah, sekarang sudah paham kan ikhlas? Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan atau hanya ada kata-kata membantu adalah perintah Allah. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Seperti video tadi ya. Walaupun namanya beda ya, Nusa Rara, tapi ini contohnya Pak Ahmad. Baik anak-anak semua, nah bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Kira-kira ikhlas enggak ya kalau memperoleh gaji? Gimana kira-kira? Ya, kita lihat. Ya. Kita lihat misalnya setelah sepakat mengerjakan ini dengan biaya 50.000. Maka biaya 50.000 tadi itu sudah menjadi kesepakatan dan dia mengerjakannya dengan senang hati. Nah, itu juga bisa dikatakan ikhlas. Bukan berarti mendapatkan imbalan itu tidak ikhlas ya. Mendapatkan gaji itu bukan tidak ikhlas, tapi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Nah, itu ya anak-anak, ikhlas merupakan buah dari intisari iman. Seorang dianggap beragama dengan benar, memiliki iman jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak semuanya, itulah ikhlas ya. Kita harus ikhlas beramal karena Allah, bukan karena yang lain. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Anak-anak semua mau kan dapat pahala? Pasti mau ya, karena jika kita melakukan perbuatan dengan ikhlas, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan pahala untuk kita semua. Memberikan pahala dan keutamaan untuk kita semua. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, perhatikan dan bacalah firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 berikut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, anak-anak semuanya, itulah surah Al-Bayyinah ya. Nah, di dalam ayat di atas, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah salat harus dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, takut dengan guru dan lain-lain. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. 1. Beramal dengan sungguh-sungguh, ya, tidak mengharap pujian. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin. Kemudian tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain, dan tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Hatinya tenang, bersih, tidak ngedumel ya. Bapak yakin anak-anak semua pasti memiliki sifat ikhlas. Baik, sebagai penutup, mari kita lihat rangkuman dari pelajaran ini ya. Nah, hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir, di tengah-tengah ya. Kemudian yang kedua, semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Hidup sederhana disenangi Allah dan manusia. Kalau sudah Allah senangi dan manusia menyenangi, maka hidup kita akan tentram, damai ya. Kemudian hidup sederhana bukanlah harus miskin. Artinya kita cukup ya, memilih hidup untuk cukup, tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Nah, boros adalah ciri-ciri orang ingkar kepada Allah, karena boros itu mubazir. Mubazir itu temannya syaitan. Kebiasaan boros dapat mempersulit hidup. Dengan membiasakan menabung, maka kita sudah mempermudah hidup kita dan mempermudah orang tua kita. Pasti semuanya ingin ya melihat orang tua kita senang. Beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Hatinya senang, tentram ya. Baik anak-anak semua, itulah materi kita di pelajaran 8 ini. Semoga kita bisa menerapkan sikap kita, sikap sederhana ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas ya. Nanti jawabannya dikirim ke WA. Oke anak-anak? Dan tanggapilah pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinan.
sesuai dengan keyakinanmu ya. Tanggapilah pernyataan ini sesuai dengan keyakinan anak-anak semuanya. Nah, di sini kalian boleh isi sesuai dengan apa yang telah kalian miliki, sesuai dengan apa yang telah kalian ketahui, dan apa yang sudah kalian tunaikan atau kerjakan. Baik, sampai di sini anak-anak semua. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.